Malam ini ultahku yang ke-21 dan pacarku Aiden menjanjikan malam yang gak terlupakan. Aiden, ini sudah hampir tengah malam. Kalian siap? Ayo tiup lilinnya bersama. Minum. Apa dia bahkan ingat ulang tahunku? Oke, semuanya harus minum 1 gelas. Aku masih punya banyak. Minuman! Aku mau. Aiden, Tunggu. Aku harus melakukan ini dulu. Aku nggak akan biarkan kau senang, Mia. Aiden itu milikku. tapi ini sudah tengah malam. Oh, ya ampun. Jessica, Aduh. kamu gak apa-apa? Aduh, Gak apa-apa? kayaknya pergelangan kakiku terkilir. Kita ke rumah sakit ya, gak apa-apa. Oke, Gak tunggu. apa-apa. Kenapa nggak Nick saja yang antar? Atau pria lainnya? Ya, aku bisa antar dia. Mobilku paling cepat. Tapi ini... Ulang tahunmu, aku tahu. Tahun depan kau ulang tahun lagi. Tunggu, kau sudah janjikan aku ulang tahun yang spesial. Kau seret aku ke dalam hutan dengan semua teman-temanmu. Dan sekarang kau mau tinggalkan aku. Kalau kau pergi, aku akan putus denganmu. Gak akan bisa. Sekarang kembali ke tenda kita dan tunggu aku. Aku akan menjemputmu besok pagi. Jessica, ayo pergi. Oke. Bos, ada sekelompok mahasiswa mungkin beberapa meter di depan sana. Mereka sedang berpesta. Apa kita lakukan ini lain kali saja? Terus sekali. Mereka akan terlalu mabuk untuk sadar. Baik, bos. Nggak kusangka pacarku meninggalkanku demi mantannya saat SMA di ultahku yang ke-21. Aiden, kau datang? Bukan, ini aku, Nick. Aku mau menjengukmu. Kau tahu mereka tidur bersama, kan? Aiden nggak akan begitu. Dia mencintaiku. Kau bebas mempercayai apapun yang kau mau, Mia. Tapi kau tahu aku benar. Karena Aiden tidur sama Jessica. Gimana kalau... Ngapain kau, Nick? Kau temannya Aiden. Dia kira dia pria tertampan di kampus. Cuma karena ayahnya senator. Dia nggak ada apa-apanya dibanding aku. Aduh! Lepaskan aku, orang gila! Tolong! Seseorang tolong! Itu kau, Mia Collins. Aku sudah mencari-carimu sepanjang hidupku. Pak Moretti, reputasimu sangat terkenal. Walau aku sangat mengapresiasi kebaikanmu, aku nggak yakin kampus ini bisa menerima donasimu yang sangat banyak. Kujamin Pak Hill, uangnya bersih. Percaya ataupun enggak, aku berencana memperbaiki nama Moretti. Jadi, apa yang menggerakkan penonton bukan strukturnya itu sendiri, tapi caranya membiarkan cahaya masuk. Itu Mia Collins. Dia adalah salah satu mahasiswi paling cerdas. Anggaplah aku bisa berdiri di bawah sinar matahari. Aku masih mengingat namanya, Mia Collins. Kembali ke sini, cewek sialan! Gawat, itu pistol sungguhan. Dengar, Pak, ini cuma kesalahpahaman. Mia dan aku adalah teman. Kami cuma bercanda. Kita bukan teman, kau melecehkanku. Tapi mungkin jangan tembak dia. Apa kau bisa turunkan pistolnya? Ayolah Mia, ayo pergi. Aku nggak akan pergi denganmu, orang mesum. Baik, tetaplah di sini bersamanya. Barangkali kau nggak lihat cincin di jarinya. Dia itu mafia. Astaga, itu cincin Moretti. Bisa-bisanya aku baru menyadarinya. Kalau begitu, sebaiknya kau belajar menutup mulutmu. Kakiku!
Aduh. Ah. Joey, panggil kru pembersih ke sini. Baik, bos. Jangan. Ah. Kumohon, jangan bunuh aku. Masuklah ke mobil denganku. Aku akan bersihkan tanganmu. Enggak. Dia akan pancing aku ke dalam mobilnya dan mungkin mengambil organ-organku. Lukanya dalam. Ini akan terinfeksi. Bos, kami dengar ada tembakan. Apa ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Cuma bajingan yang harus diberi pelajaran. Apa sudah beres? Ya, bos. Sudah selesai. Semoga jiwanya tenang. Astaga, dia mengubur mayat. Jangan bergerak. Apa dia akan bunuh aku? Akhirnya kau bangun. Aku ada di mana? Ini rumahku. Kau pingsan semalam. Itu benar, aku lihat dia tembak Nick. Dan bawahan-bawahannya mengubur mayat. Apa yang akan dia lakukan padaku? Dengar, Pak, Moretti. Namaku Carson Moretti. maksudmu si Carson Moretti? Dari keluarga kriminal Moretti? Bagus. Ayo, bicara sambil sarapan. Ada perlengkapan mandi dan baju bersih di kamar mandi. Pakailah itu. Tunggu. Gimana kalau aku nggak lapar? Apa aku boleh pergi saja? Karena kau sudah tahu siapa aku, gimana menurutmu? Oke, cepat. Berpikirlah, Mia. Apa rencanamu untuk selamat dari hal ini? Ya ampun, tempat ini besar. Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat. Kayak sinar matahari. Kenapa dia menatapku kayak begitu? Apa dia memikirkan tempat dia akan menguburku? Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat dia. Makanlah apapun yang kau suka. Kenapa tatapanmu sampai begitu? Kopinya diracuni, kan? Dengar, Pak Moretti, apa kau bisa mengampuniku? Dia takut padaku. Semua orang takut. Buat apa aku membunuhmu? Aku lihat kau menembak seseorang semalam. Dia menyerangmu. Dan aku cuma menembak kakinya. Dia akan hidup. Lalu aku lihat kau mengubur mayat. Dia mengira aku mengubur mayat. Aku mengubur Enzo peliharaanku. Lalu kau mencoba menembakku. Aku cuma menembak ular untuk melindunginya. Jadi, apa ini hidangan terakhirku? Sebelum kau mengakhiri hidupku. Hah? Dia benar-benar salah paham padaku. Aku tahu gimana cara ini bekerja, Pak Moretti. Apapun yang kulakukan, orang-orang cuma melihat nama belakangku, bukan siapa aku sebenarnya. Rahasia bisa dijaga 2 orang kalau salah satunya mati. Dia berasumsi aku bisa mengambil nyawanya semudah itu tanpa mengenalku. Tapi, kau harus menggodanya, Mia. Cuma itu caranya dia akan membiarkanmu hidup. Apa dia berusaha menggodaku? Sial, aku nggak tahan. Dia sangat seksi. Aku Kakinya sangat sempurna. punya usulan. Usulan.
Biarkan aku jadi wanitamu. Ayo menikah. Apa? Gawat, dia bahkan gak tertarik sedikit pun. Kenapa? Ya, aku pernah ambil kelas hukum. Cuma iseng. Dan ternyata kau gak bisa bersaksi melawan suamimu, jadi... Aku tahu apa yang kau pikirkan. Buat apa kita menikah kalau kau bisa bunuh aku saja? Tapi, dengar, menurutku aku bisa jadi istri yang baik. Aku bisa masak, bersih-bersih, Sepakat. dan... Tunggu, serius? Lagi pula keluargaku terus menyuruhku menikah. Wanita manapun boleh, sekalian saja denganmu. Makanlah kue ultahmu, lalu kita akan menikah. Dia tahu ini hari ulang tahunku. Gimana dia bisa tahu itu? Padahal pacarku sendiri gak peduli. Carson Moretti, apa kau lebih dari yang terlihat? Nona Collins, apa kau menikahi Pak Morelli dengan rela? Apa maksudnya itu? Kami saling mencintai. Aku mencintai dia. Malah, aku sangat mencintai dia sampai aku yang memintanya menikahiku, bukan sebaliknya. Benar kan, sayang? Iya, Baiklah kalau begitu sekarang tunjukkan sebuah ciuman padaku. Ciuman? Di sini? Sekarang? Aku sudah melakukan ini lebih dari 30 tahun. Aku bisa bedakan yang mana yang pernikahan paksa. Carson, sayang, kemari. Oke, baiklah. Selamat. Dan selamat ulang tahun. Ya. Jadi, karena kita sudah menikah, rahasiamu aman denganku. tentang itu, aku sebenarnya bukan melakukan apa yang kau pikir. Dengar, aku harus pergi ke kelas hari ini, tapi sesuai janjiku, kalau kau butuh aku berperan jadi istri di depan keluargamu, butuh aku memasak bersih-bersih, tugas istri apapun, telepon aku saja, oke? Aku nggak percaya aku benar-benar menikah dengan Raja Mafia. Kenapa kau terus menelponku? Apa maumu? Akhirnya diangkat juga. Di mana kau? Aku terus mencarimu pagi ini di sekitar perkemahan. Kukira kau sibuk sama Jessica. Astaga, Mia. Aku cuma antar dia ke rumah sakit. Kenapa harus sedramatis itu? Apa kau tahu apa yang kulalui semalam karenamu? Aku muak denganmu yang pilih dia daripada aku, Aiden. Kalau kau sepeduli itu padanya, pacari saja dia. Aku sudah muak. Kita sudah selesai. Dadah, Aiden. Kali ini untuk selamanya. Akulah yang melamar pada Carson. Seenggaknya aku bisa belikan dia hadiah. Dan cincin. Untuk berpura-pura di hadapan keluarganya. Aku harus pastikan semuanya sempurna. Mia? Oh, sial. Itu Jason, sahabat Aiden. Apa itu seperti yang kupikirkan? Enggak,
Ini bukan kayak yang kau pikirkan. Mia akan melamar Aiden. Sudah 3 hari Mia belum jawab pesan-pesanku. Aku akan bujuk dia dengan makan malam mewah. Dia nggak akan tahan sama hal romantis kayak begitu. Bung, dengar. Tadi aku pergi ke kafe dan aku lihat Mia beli cincin nikah. Kurasa dia akan melamarmu. Serius? Dia mau kembali. Buat apa lagi dia beli cincin itu? Ya, mungkin kau benar. Aku tahu dia terlalu mencintaiku. Itu mungkin salah satu triknya untuk mendapat perhatianku. Aku tahu dia akan merangkak kembali. Aku cuma harus menunggu. Carson, apa kau harus dapat suntikan tetanus? Aku cukup yakin itu cuma gelas, dan tanganku sudah nggak apa-apa. Kata dokter, itu tindakan pencegahan terbaik. Kita nggak boleh ambil risiko. Gimana bisa mafioso berdarah dingin bisa seperhatian ini? Aku parkir dulu dan temui kau di dalam. Apa yang Mia lakukan di sini? Aku yakin Ratu Drama itu sudah merencanakan cerita sedih untuk berusaha memenangkan Aiden kembali. Mia, senang bertemu denganmu. Jangan ganggu aku. Ada apa? Kau masih marah tentang pesta ulang tahunmu? Berhenti pura-pura, Jessica. Aku tahu rencanamu dan aku nggak peduli. Mia, aku mohon, aku minta maaf. Aku harusnya enggak. Jessica, kau nggak apa-apa? Mia, apa yang kau lakukan? Kau datang kemari untuk sakiti Jessica, pergelangan kakinya cedera. Aku nggak sakiti siapapun. Aku tahu. Jason yang kasih tahu aku di sini ya. Jadi sekarang kau datang dengan cedera palsu untuk mendapatkan perhatianku? Yang benar saja. Ini terjadi padaku waktu kau tinggalkan aku dengan orang mesum demi Jessica di hari ultahku. Apa kau tahu apa yang dia perbuat? Aduh. Jessica, aku nggak apa-apa. Aku berusaha meluruskan hal-hal dengannya. Aku nggak tahu kenapa dia masih dendam. Aku minta maaf. Kau terlalu baik, Jessica. Sudah, jangan minta maaf. Lihatlah perbuatanmu, Mia. Kaulah yang harusnya minta maaf. Aku nggak akan minta maaf padanya karena dia bohong. Kita nggak harus sekejam ini, Mia. Ayolah. Bukan aku yang kejam. Kurasa CCTV di sana akan kasih tahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau selalu sangat dramatis? Minta maaf saja dan lupakan hal ini. Oke, kau tahu? Ini buang-buang waktuku. Kau pembohong menyedihkan. Kalian sempurna untuk satu sama lain. Siapa yang kau sebut menyedihkan? Lepaskan tanganmu dariku. Berhenti tarik ulur, Mia. Aku tahu kau mau aku. Aku tahu apa rencanamu. Apa yang kau bicarakan? Jason kasih tahu aku. Aku tahu kau belikan cincin untuk kita dan kau akan melamarku. Apa kau mengalami delusi? Bagian mana yang gak kau pahami bahwa hubungan kita sudah berakhir? Kalau kau terus permalukan aku kayak gini, aku gak akan menerima lamaranmu. Jadi minta maaflah padaku dan kita bisa bicara 4 mata tentang pertunangan kita. Pertunangan? Ya, oke, aku gak mau pengampunanmu dan cincin itu bukan untukmu. Lalu untuk siapa itu? Tatap aku waktu aku bicara padamu. Jawab aku. Lepaskan tanganmu darinya. Aduh. Kau nggak apa-apa? Kau ini siapa? Ini bukan urusanmu. Aku suaminya. Apa? Malam ini ultahku yang ke-21 dan pacarku Aiden menjanjikan malam yang gak terlupakan.
Aiden, ini sudah hampir tengah malam. Kalian siap? Ayo tiup lilinnya Oke. bersama. Minum. Apa dia bahkan ingat ulang tahunku? Oke, semuanya harus minum 1 gelas. Aku masih punya banyak. Minuman! Aku mau. Aiden, Tunggu. Aku harus melakukan ini dulu. Aku nggak akan biarkan kau senang, Mia. Aiden itu milikku. tapi ini sudah tengah malam. Oh, ya ampun. Jessica, Aduh. kamu nggak apa-apa? Aduh, Nggak apa-apa? kayaknya pergelangan kakiku terkilir. Kita ke rumah sakit ya, nggak apa-apa. Oke, Nggak tunggu. apa-apa. Kenapa nggak Nick saja yang antar? Atau pria lainnya? Ya, aku bisa antar dia. Mobilku paling cepat. Tapi ini... Ulang tahunmu, aku tahu. Tahun depan kau ulang tahun lagi. Tunggu, kau sudah janjikan aku ulang tahun yang spesial. Kau seret aku ke dalam hutan dengan semua teman-temanmu. Dan sekarang kau mau tinggalkan aku. Kalau kau pergi, aku akan putus denganmu. Nggak akan bisa. Sekarang kembali ke tenda kita dan tunggu aku. Aku akan menjemputmu besok pagi. Jessica, ayo pergi. Oke. Bos, ada sekelompok mahasiswa mungkin beberapa meter di depan sana. Mereka sedang berpesta. Apa kita lakukan ini lain kali saja? Terus sekali, mereka akan terlalu mabuk untuk sadar. Baik, bos. Nggak kusangka pacarku meninggalkanku demi mantannya saat SMA di ultahku yang ke-21. Aiden, kau datang? Bukan, ini aku, Nick. Aku mau menjengukmu. Kau tahu mereka tidur bersama, kan? Aiden nggak akan begitu. Dia mencintaiku. Kau bebas mempercayai apapun yang kau mau, Mia. Tapi kau tahu aku benar. Karena Aiden tidur sama Jessica. Gimana kalau... Ngapain kau, Nick? Kau temannya Aiden. Dia kira dia pria tertampan di kampus. Cuma karena ayahnya senator. Dia nggak ada apa-apanya dibanding aku. Aduh. Lepaskan aku, orang gila. Tolong, seseorang tolong. Itu kau, Mia Collins. Aku sudah mencari-carimu sepanjang hidupku. Pak Moretti, reputasimu sangat terkenal. Walau aku sangat mengapresiasi kebaikanmu, aku nggak yakin kampus ini bisa menerima donasimu yang sangat banyak. Kujamin Pak Hill, uangnya bersih. Percaya ataupun enggak, aku berencana memperbaiki nama Moretti. Jadi, apa yang menggerakkan penonton bukan strukturnya itu sendiri, tapi caranya membiarkan cahaya masuk. Itu Mia Collins. Dia adalah salah satu mahasiswi paling cerdas. Anggaplah aku bisa berdiri di bawah sinar matahari. Aku masih mengingat namanya, Mia Collins. Kembali ke sini, cewek sialan! Gawat, itu pistol sungguhan. Dengar, Pak, ini cuma kesalahpahaman. Mia dan aku adalah teman. Kami cuma bercanda. Kita bukan teman, kau melecehkanku. Tapi mungkin jangan tembak dia. Apa kau bisa turunkan pistolnya? Ayolah Mia, ayo pergi. Aku nggak akan pergi denganmu, orang mesum. Baik, tetaplah di sini bersamanya. Barangkali kau nggak lihat cincin di jarinya. Dia itu mafia. Astaga, itu cincin Moretti. Bisa-bisanya aku baru menyadarinya. Kalau begitu, sebaiknya kau belajar menutup mulutmu. Kakiku! Joey, panggil kru pembersih ke sini. Baik, bos. Jangan! Kumohon, jangan bunuh aku.
Masuklah ke mobil denganku. Aku akan bersihkan tanganmu. Enggak. Dia akan pancing aku ke dalam mobilnya dan mungkin mengambil organ-organku. Lukanya dalam. Ini akan terinfeksi. Bos, kami dengar ada tembakan. Apa ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Cuma bajingan yang harus diberi pelajaran. Apa sudah beres? Iya, Bos. Sudah selesai. Semoga jiwanya tenang. Astaga, dia mengubur mayat. Jangan bergerak. Apa dia akan bunuh aku? Akhirnya kau bangun. Aku ada di mana? Ini rumahku. Kau pingsan semalam. Itu benar, aku lihat dia tembak Nick. Dan bawahan-bawahannya mengubur mayat. Apa yang akan dia lakukan padaku? Dengar, Pak, Moretti. Namaku Carson Moretti. maksudmu si Carson Moretti? Dari keluarga kriminal Moretti? Bagus. Ayo, bicara sambil sarapan. Ada perlengkapan mandi dan baju bersih di kamar mandi. Pakailah itu. Tunggu. Gimana kalau aku nggak lapar? Apa aku boleh pergi saja? Karena kau sudah tahu siapa aku, gimana menurutmu? Oke, cepat. Berpikirlah, Mia. Apa rencanamu untuk selamat dari hal ini? Ya ampun, tempat ini besar. Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat. Kayak sinar matahari. Kenapa dia menatapku kayak begitu? Apa dia memikirkan tempat dia akan menguburku? Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat dia. Makanlah apapun yang kau suka. Kenapa tatapanmu sampai begitu? Kopinya diracuni, kan? Dengar, Pak Moretti, apa kau bisa mengampuniku? Dia takut padaku. Semua orang takut. Buat apa aku membunuhmu? Aku lihat kau menembak seseorang semalam. Dia menyerangmu. Dan aku cuma menembak kakinya. Dia akan hidup. Lalu aku lihat kau mengubur mayat. Dia mengira aku mengubur mayat. Aku mengubur Enzo peliharaanku. Lalu kau mencoba menembakku. Aku cuma menembak ular untuk melindunginya. Jadi, apa ini hidangan terakhirku? Sebelum kau mengakhiri hidupku. Hah? Dia benar-benar salah paham padaku. Aku tahu gimana cara ini bekerja, Pak Moretti. Apapun yang kulakukan, orang-orang cuma melihat nama belakangku, bukan siapa aku sebenarnya. Rahasia bisa dijaga 2 orang kalau salah satunya mati. Dia berasumsi aku bisa mengambil nyawanya semudah itu tanpa mengenalku. Tapi, kau harus menggodanya, Mia. Cuma itu caranya dia akan membiarkanmu hidup. Apa dia berusaha menggodaku? Sial, aku nggak tahan. Dia sangat seksi. Aku Kakinya sangat sempurna. punya usulan. Usulan. Biarkan aku jadi wanitamu. Ayo menikah. Apa? Gawat, dia bahkan gak tertarik sedikit pun. Kenapa? Ya, aku pernah ambil kelas hukum. Cuma iseng.
Dan ternyata kau nggak bisa bersaksi melawan suamimu, jadi... Aku tahu apa yang kau pikirkan. Buat apa kita menikah kalau kau bisa bunuh aku saja? Tapi, dengar, menurutku aku bisa jadi istri yang baik. Aku bisa masak, bersih-bersih, Sepakat. dan... Tunggu, serius? Lagi pula keluargaku terus menyuruhku menikah. Wanita manapun boleh. Sekalian saja denganmu. Makanlah kue ultahmu. Lalu kita akan menikah. Dia tahu ini hari ulang tahunku. Gimana dia bisa tahu itu? Padahal pacarku sendiri gak peduli. Carson Moretti, apa kau lebih dari yang terlihat? Nona Collins, apa kau menikahi Pak Morelli dengan rela? Apa maksudnya itu? Kami saling mencintai. Aku mencintai dia. Malah, aku sangat mencintai dia sampai aku yang memintanya menikahiku, bukan sebaliknya. Benar kan, sayang? Iya. Baiklah kalau begitu sekarang tunjukkan sebuah ciuman padaku. Ciuman? Di sini? Sekarang? Aku sudah melakukan ini lebih dari 30 tahun. Aku bisa bedakan yang mana yang pernikahan paksa. Carson, sayang, kemari. It's just what you do. And if we need space, then why can't I stay out your orbit? And if we're bound to break, then tell me why my heart's still holding on. Oke, baiklah. Selamat. Dan selamat ulang tahun. Ya. Jadi, karena kita sudah menikah, rahasiamu aman denganku. Tentang itu, aku sebenarnya bukan melakukan apa yang kau pikir. Dengar, aku harus pergi ke kelas hari ini, tapi sesuai janjiku, kalau kau butuh aku berperan jadi istri di depan keluargamu, butuh aku memasak bersih-bersih, tugas istri apapun, telepon aku saja, oke? I think you might be right. I'm thinking maybe I'm Aku nggak percaya aku benar-benar menikah dengan Raja Mafia. into your eyes. Swear I've been aching, I've been waiting for you all my life. Kenapa kau terus menelponku? Apa maumu? Akhirnya diangkat juga. Di mana kau? Aku terus mencarimu pagi ini di sekitar perkemahan. Kukira kau sibuk sama Jessica. Astaga, Mia. Aku cuma antar dia ke rumah sakit. Kenapa harus sedramatis itu? Apa kau tahu apa yang kulalui semalam karenamu? Aku muak denganmu yang pilih dia daripada aku, Aiden. Kalau kau sepeduli itu padanya, pacari saja dia. Aku sudah muak. Kita sudah selesai. Dadah, Aiden. Kali ini untuk selamanya. Akulah yang melamar pada Carson. Seenggaknya aku bisa belikan dia hadiah. Dan cincin. Untuk berpura-pura di hadapan keluarganya. Aku harus pastikan semuanya sempurna. Mia? Oh, sial. Itu Jason, sahabat Aiden. Apa itu seperti yang kupikirkan? Enggak, ini bukan kayak yang kau pikirkan. Mia akan melamar Aiden. Sudah 3 hari Mia belum jawab pesan-pesanku. Aku akan bujuk dia dengan makan malam mewah.
Dia nggak akan tahan sama hal romantis kayak begitu. Bung, dengar. Tadi aku pergi ke kafe dan aku lihat Mia beli cincin nikah. Kurasa dia akan melamarmu. Serius? Dia mau kembali. Buat apa lagi dia beli cincin itu? Ya, mungkin kau benar. Aku tahu dia terlalu mencintaiku. Itu mungkin salah satu triknya untuk mendapat perhatianku. Aku tahu dia akan merangkak kembali. Aku cuma harus menunggu. Carson, apa kau harus dapat suntikan tetanus? Aku cukup yakin itu cuma gelas, dan tanganku sudah nggak apa-apa. Kata dokter, itu tindakan pencegahan terbaik. Kita nggak boleh ambil risiko. Gimana bisa mafioso berdarah dingin bisa seperhatian ini? Aku parkir dulu dan temui kau di dalam. Apa yang Mia lakukan di sini? Aku yakin Ratu Drama itu sudah merencanakan cerita sedih untuk berusaha memenangkan Aiden kembali. Mia, senang bertemu denganmu. Jangan ganggu aku. Ada apa? Kau masih marah tentang pesta ulang tahunmu? Berhenti pura-pura, Jessica. Aku tahu rencanamu dan aku nggak peduli. Mia, aku mohon, aku minta maaf. Aku harusnya enggak. Jessica, kau nggak apa-apa? Mia, apa yang kau lakukan? Kau datang kemari untuk sakiti Jessica, pergelangan kakinya cedera. Aku nggak sakiti siapapun. Aku tahu. Jason yang kasih tahu aku di sini ya. Jadi sekarang kau datang dengan cedera palsu untuk mendapatkan perhatianku? Yang benar saja. Ini terjadi padaku waktu kau tinggalkan aku dengan orang mesum demi Jessica di hari ultahku. Apa kau tahu apa yang dia perbuat? Aduh. Jessica, aku nggak apa-apa. Aku berusaha meluruskan hal-hal dengannya. Aku nggak tahu kenapa dia masih dendam. Aku minta maaf. Kau terlalu baik, Jessica. Sudah, jangan minta maaf. Lihatlah perbuatanmu, Mia. Kaulah yang harusnya minta maaf. Aku nggak akan minta maaf padanya karena dia bohong. Kita nggak harus sekejam ini, Mia. Ayolah. Bukan aku yang kejam. Kurasa CCTV di sana akan kasih tahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau selalu sangat dramatis? Minta maaf saja dan lupakan hal ini. Oke, kau tahu? Ini buang-buang waktuku. Kau pembohong menyedihkan. Kalian sempurna untuk satu sama lain. Siapa yang kau sebut menyedihkan? Lepaskan tanganmu dariku. Berhenti tarik ulur, Mia. Aku tahu kau mau aku. Aku tahu apa rencanamu. Apa yang kau bicarakan? Jason kasih tahu aku. Aku tahu kau belikan cincin untuk kita dan kau akan melamarku. Apa kau mengalami delusi? Bagian mana yang gak kau pahami bahwa hubungan kita sudah berakhir? Kalau kau terus permalukan aku kayak gini, aku nggak akan menerima lamaranmu. Jadi minta maaflah padaku dan kita bisa bicara empat mata tentang pertunangan kita. Pertunangan? Ya, oke, aku nggak mau pengampunanmu dan cincin itu bukan untukmu. Lalu untuk siapa itu? Tatap aku waktu aku bicara padamu. Jawab aku. Lepaskan tanganmu darinya. Aduh. Kau nggak apa-apa? Kau ini siapa? Ini bukan urusanmu. Aku suaminya. Apa? Malam ini ultahku yang ke-21 dan pacarku Aiden menjanjikan malam yang gak terlupakan. Aiden, ini sudah hampir tengah malam. Kalian siap? Ayo tiup lilinnya Oke. bersama. Apa dia bahkan ingat ulang tahunku? Oke, semuanya harus minum satu gelas. Aku masih punya banyak. Minuman! Aku mau. Aiden, Tunggu. Aku harus melakukan ini dulu.
Aku nggak akan biarkan kau senang, Mia. Aiden itu milikku. Tapi ini sudah tengah malam. Oh, ya ampun. Jessica, Aduh. kamu nggak apa-apa? Aduh, Nggak apa-apa? kayaknya pergelangan kakiku terkilir. Kita ke rumah sakit ya, nggak apa-apa. Oke, Nggak Tunggu, apa-apa. kenapa nggak Nick saja yang antar? Atau pria lainnya? Ya, aku bisa antar dia. Mobilku paling cepat. Tapi ini... Ulang tahunmu, aku tahu. Tahun depan kau ulang tahun lagi. Tunggu, kau sudah janjikan aku ulang tahun yang spesial. Kau seret aku ke dalam hutan dengan semua teman-temanmu. Dan sekarang kau mau tinggalkan aku. Kalau kau pergi, aku akan putus denganmu. Nggak akan bisa. Sekarang kembali ke tenda kita dan tunggu aku. Aku akan menjemputmu besok pagi. Jessica, ayo pergi. Oke. Bos, ada sekelompok mahasiswa mungkin beberapa meter di depan sana. Mereka sedang berpesta. Apa kita lakukan ini lain kali saja? Terus sekali. Mereka akan terlalu mabuk untuk sadar. Baik, bos. Nggak kusangka pacarku meninggalkanku demi mantannya saat SMA di ultahku yang ke-21. Aiden, kau datang? Bukan, ini aku, Nick. Aku mau menjengukmu. Kau tahu mereka tidur bersama, kan? Aiden nggak akan begitu. Dia mencintaiku. Kau bebas mempercayai apapun yang kau mau, Mia. Tapi kau tahu aku benar. Karena Aiden tidur sama Jessica. Gimana kalau... Ngapain kau, Nick? Kau temannya Aiden. Dia kira dia pria tertampan di kampus. Cuma karena ayahnya senator. Dia nggak ada apa-apanya dibanding aku. Aduh. Lepaskan aku, orang gila. Tolong, seseorang tolong. Itu kau, Mia Collins. Aku sudah mencari-carimu sepanjang hidupku. Pak Moretti, reputasimu sangat terkenal. Walau aku sangat mengapresiasi kebaikanmu, aku nggak yakin kampus ini bisa menerima donasimu yang sangat banyak. Kujamin Pahil, uangnya bersih. Percaya ataupun enggak, aku berencana memperbaiki nama Moretti. Jadi, apa yang menggerakkan penonton bukan strukturnya itu sendiri, tapi caranya membiarkan cahaya masuk. Itu Mia Collins. Dia adalah salah satu mahasiswi paling cerdas. Anggaplah aku bisa berdiri di bawah sinar matahari. Aku masih mengingat namanya, Mia Collins. Kembali ke sini, cewek sialan! Gawat, itu pistol sungguhan. Dengar, Pak, ini cuma kesalahpahaman. Mia dan aku adalah teman. Kami cuma bercanda. Kita bukan teman, kau melecehkanku. Tapi mungkin jangan tembak dia. Apa kau bisa turunkan pistolnya? Ayolah Mia, ayo pergi. Aku nggak akan pergi denganmu, orang mesum. Baik, tetaplah di sini bersamanya. Barangkali kau nggak lihat cincin di jarinya. Dia itu mafia. Astaga, itu cincin Moretti. Bisa-bisanya aku baru menyadarinya. Kalau begitu, sebaiknya kau belajar menutup mulutmu. Kakiku! Joey, panggil kru pembersih ke sini. Baik, bos. Jangan! Kumohon, jangan bunuh aku. Masuklah ke mobil denganku. Aku akan bersihkan tanganmu. Enggak. Dia akan pancing aku ke dalam mobilnya dan mungkin mengambil organ-organku. Lukanya dalam. Ini akan terinfeksi. Bos, kami dengar ada tembakan. Apa ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Cuma bajingan yang harus diberi pelajaran.
Apa sudah beres? Iya, Bos. Sudah selesai. Semoga jiwanya tenang. Astaga, dia mengubur mayat. Jangan bergerak. Apa dia akan bunuh aku? Akhirnya kau bangun. Aku ada di mana? Ini rumahku. Kau pingsan semalam. Itu benar, aku lihat dia tembak Nick. Dan bawahan-bawahannya mengubur mayat. Apa yang akan dia lakukan padaku? Dengar, Pak, Moretti. Namaku Carson Moretti. maksudmu si Carson Moretti? Dari keluarga kriminal Moretti? Bagus. Ayo, bicara sambil sarapan. Ada perlengkapan mandi dan baju bersih di kamar mandi. Pakailah itu. Tunggu. Gimana kalau aku nggak lapar? Apa aku boleh pergi saja? Karena kau sudah tahu siapa aku, gimana menurutmu? Oke, cepat. Berpikirlah, Mia. Apa rencanamu untuk selamat dari hal ini? Ya ampun, tempat ini besar. Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat. Kayak sinar matahari. Kenapa dia menatapku kayak begitu? Apa dia memikirkan tempat dia akan menguburku? Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat dia. Makanlah apapun yang kau suka. Kenapa tatapanmu sampai begitu? Kopinya diracuni, kan? Dengar, Pak Moretti, apa kau bisa mengampuniku? Dia takut padaku. Semua orang takut. Buat apa aku membunuhmu? Aku lihat kau menembak seseorang semalam. Dia menyerangmu. Dan aku cuma menembak kakinya. Dia akan hidup. Lalu aku lihat kau mengubur mayat. Dia mengira aku mengubur mayat. Aku mengubur Enzo peliharaanku. Lalu kau mencoba menembakku. Aku cuma menembak ular untuk melindunginya. Jadi, apa ini hidangan terakhirku? Sebelum kau mengakhiri hidupku. Hah? Dia benar-benar salah paham padaku. Aku tahu gimana cara ini bekerja, Pak Moretti. Apapun yang kulakukan, orang-orang cuma melihat nama belakangku, bukan siapa aku sebenarnya. Rahasia bisa dijaga 2 orang kalau salah satunya mati. Dia berasumsi aku bisa mengambil nyawanya semudah itu tanpa mengenalku. Tapi, kau harus menggodanya, Mia. Cuma itu caranya dia akan membiarkanmu hidup. Apa dia berusaha menggodaku? Sial, aku nggak tahan. Dia sangat seksi. Aku Kakinya sangat sempurna. punya usulan. Usulan. Stay here all night. Yeah, it's always been you. Biarkan aku jadi wanitamu. Ayo menikah. Apa? Gawat, dia bahkan gak tertarik sedikit pun. Kenapa? Ya, aku pernah ambil kelas hukum. Cuma iseng. Dan ternyata kau gak bisa bersaksi melawan suamimu, jadi... Aku tahu apa yang kau pikirkan. Buat apa kita menikah kalau kau bisa bunuh aku saja? Tapi, dengar, menurutku aku bisa jadi istri yang baik. Aku bisa masak, bersih-bersih, Sepakat. dan... Tunggu, serius?
Lagi pula keluargaku terus menyuruhku menikah. Wanita manapun boleh, sekalian saja denganmu. Makanlah kue ultahmu, lalu kita akan menikah. Dia tahu ini hari ulang tahunku. Gimana dia bisa tahu itu? Padahal pacarku sendiri gak peduli. Carson Moretti, apa kau lebih dari yang terlihat? Nona Collins, apa kau menikahi Pak Morelli dengan rela? Apa maksudnya itu? Kami saling mencintai. Aku mencintai dia. Malah, aku sangat mencintai dia sampai aku yang memintanya menikahiku, bukan sebaliknya. Benar kan, sayang? Iya, Baiklah kalau begitu sekarang tunjukkan sebuah ciuman padaku. Ciuman? Di sini? Sekarang? Aku sudah melakukan ini lebih dari 30 tahun. Aku bisa bedakan yang mana yang pernikahan paksa. I didn't know I was lost, the life went over my head. Carson, sayang, kemari. It's just what you do. And if we need space, then why can't I stay out your orbit? And if we're bound to break, then tell me why my heart's still holding on. Oke, baiklah. Selamat. Dan selamat ulang tahun. Ya. Jadi, karena kita sudah menikah, rahasiamu aman denganku. Tentang itu, aku sebenarnya bukan melakukan apa yang kau pikir. Dengar, aku harus pergi ke kelas hari ini, tapi sesuai janjiku, kalau kau butuh aku berperan jadi istri di depan keluargamu, butuh aku memasak bersih-bersih, tugas istri apapun, telepon aku saja, oke? I think you might be right. I'm thinking maybe I'm Aku nggak percaya aku benar-benar menikah dengan Raja Mafia. into your eyes. Swear I've been aching, I've been waiting for you all my life. Kenapa kau terus menelponku? Apa maumu? Akhirnya diangkat juga. Di mana kau? Aku terus mencarimu pagi ini di sekitar perkemahan. Kukira kau sibuk sama Jessica. Astaga, Mia. Aku cuma antar dia ke rumah sakit. Kenapa harus sedramatis itu? Apa kau tahu apa yang kulalui semalam karenamu? Aku muak denganmu yang pilih dia daripada aku, Aiden. Kalau kau sepeduli itu padanya, pacari saja dia. Aku sudah muak. Kita sudah selesai. Dadah, Aiden. Kali ini untuk selamanya. Akulah yang melamar pada Carson. Seenggaknya aku bisa belikan dia hadiah. Dan cincin. Untuk berpura-pura di hadapan keluarganya. Aku harus pastikan semuanya sempurna. Mia, Oh, sial. Itu Jason, sahabat Aiden. apa itu seperti yang kupikirkan? Enggak, ini bukan kayak yang kau pikirkan. Mia akan melamar Aiden. Sudah 3 hari Mia belum jawab pesan-pesanku. Aku akan bujuk dia dengan makan malam mewah. Dia nggak akan tahan sama hal romantis kayak begitu. Bung, dengar. Tadi aku pergi ke kafe dan aku lihat Mia beli cincin nikah. Kurasa dia akan melamarmu. Serius? Dia mau kembali. Buat apa lagi dia beli cincin itu? Ya,
Mungkin kau benar. Aku tahu dia terlalu mencintaiku. Itu mungkin salah satu triknya untuk mendapat perhatianku. Aku tahu dia akan merangkak kembali. Aku cuma harus menunggu. Carson, apa kau harus dapat suntikan tetanus? Aku cukup yakin itu cuma gelas, dan tanganku sudah nggak apa-apa. Kata dokter, itu tindakan pencegahan terbaik. Kita nggak boleh ambil risiko. Gimana bisa mafioso berdarah dingin bisa seperhatian ini? Aku parkir dulu dan temui kau di dalam. Apa yang Mia lakukan di sini? Aku yakin Ratu Drama itu sudah merencanakan cerita sedih untuk berusaha memenangkan Aiden kembali. Mia, senang bertemu denganmu. Jangan ganggu aku. Ada apa? Kau masih marah tentang pesta ulang tahunmu? Berhenti pura-pura, Jessica. Aku tahu rencanamu dan aku nggak peduli. Mia, aku mohon, aku minta maaf. Aku harusnya enggak. Jessica, kau nggak apa-apa? Mia, apa yang kau lakukan? Kau datang kemari untuk sakiti Jessica, pergelangan kakinya cedera. Aku nggak sakiti siapapun. Aku tahu. Jason yang kasih tahu aku di sini ya. Jadi sekarang kau datang dengan cedera palsu untuk mendapatkan perhatianku? Yang benar saja. Ini terjadi padaku waktu kau tinggalkan aku dengan orang mesum demi Jessica di hari ultahku. Apa kau tahu apa yang dia perbuat? Aduh. Jessica, aku nggak apa-apa. Aku berusaha meluruskan hal-hal dengannya. Aku nggak tahu kenapa dia masih dendam. Aku minta maaf. Kau terlalu baik, Jessica. Sudah, jangan minta maaf. Lihatlah perbuatanmu, Mia. Kaulah yang harusnya minta maaf. Aku nggak akan minta maaf padanya karena dia bohong. Kita nggak harus sekejam ini, Mia. Ayolah. Bukan aku yang kejam. Kurasa CCTV di sana akan kasih tahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau selalu sangat dramatis? Minta maaf saja dan lupakan hal ini. Oke, kau tahu? Ini buang-buang waktuku. Kau pembohong menyedihkan. Kalian sempurna untuk satu sama lain. Siapa yang kau sebut menyedihkan? Lepaskan tanganmu dariku. Berhenti tarik ulur, Mia. Aku tahu kau mau aku. Aku tahu apa rencanamu. Apa yang kau bicarakan? Jason kasih tahu aku. Aku tahu kau belikan cincin untuk kita dan kau akan melamarku. Apa kau mengalami delusi? Bagian mana yang gak kau pahami bahwa hubungan kita sudah berakhir? Kalau kau terus permalukan aku kayak gini, aku nggak akan menerima lamaranmu. Jadi minta maaflah padaku dan kita bisa bicara empat mata tentang pertunangan kita. Pertunangan? Ya, oke, aku nggak mau pengampunanmu dan cincin itu bukan untukmu. Lalu untuk siapa itu? Tatap aku waktu aku bicara padamu. Jawab aku. Lepaskan tanganmu darinya. Aduh. Kau nggak apa-apa? Kau ini siapa? Ini bukan urusanmu. Aku suaminya. Apa? Malam ini ultahku yang ke-21 dan pacarku Aiden menjanjikan malam yang gak terlupakan. Aiden, ini sudah hampir tengah malam. Kalian siap? Ayo tiup lilinnya bersama. Minum. Apa dia bahkan ingat ulang tahunku? Oke, semuanya harus minum satu gelas. Aku masih punya banyak. Minuman. Aku mau. Aiden, Tunggu. Aku harus melakukan ini dulu. Aku nggak akan biarkan kau senang, Mia. Aiden itu milikku. tapi ini sudah tengah malam. Oh, ya ampun. Jessica, Aduh. kamu nggak apa-apa? Aduh, Nggak apa-apa? kayaknya pergelangan kakiku terkilir. Kita ke rumah sakit ya, nggak apa-apa. Oke. Nggak Tunggu, apa-apa. kenapa nggak Nick saja yang antar? Atau pria lainnya? Ya, aku bisa antar dia. Mobilku paling cepat.
Tapi ini... Ulang tahunmu, aku tahu. Tahun depan kau ulang tahun lagi. Tunggu, kau sudah janjikan aku ulang tahun yang spesial. Kau seret aku ke dalam hutan dengan semua teman-temanmu. Dan sekarang kau mau tinggalkan aku. Kalau kau pergi, aku akan putus denganmu. Nggak akan bisa. Sekarang kembali ke tenda kita dan tunggu aku. Aku akan menjemputmu besok pagi. Jessica, ayo pergi. Oke. Bos, ada sekelompok mahasiswa mungkin beberapa meter di depan sana. Mereka sedang berpesta. Apa kita lakukan ini lain kali saja? Terus sekali. Mereka akan terlalu mabuk untuk sadar. Baik, bos. Nggak kusangka pacarku meninggalkanku demi mantannya saat SMA di ultahku yang ke-21. Aiden, kau datang? Bukan, ini aku, Nick. Aku mau menjengukmu. Kau tahu mereka tidur bersama, kan? Aiden nggak akan begitu. Dia mencintaiku. Kau bebas mempercayai apapun yang kau mau, Mia. Tapi kau tahu aku benar. Karena Eden tidur sama Jessica. Gimana kalau... Ngapain kau, Nick? Kau temannya Aiden. Dia kira dia pria tertampan di kampus. Cuma karena ayahnya senator. Dia nggak ada apa-apanya dibanding aku. Aduh! Lepaskan aku, orang gila! Tolong! Seseorang tolong! Itu kau, Mia Collins. Aku sudah mencari-carimu sepanjang hidupku. Pak Moretti, reputasimu sangat terkenal. Walau aku sangat mengapresiasi kebaikanmu, aku nggak yakin kampus ini bisa menerima donasimu yang sangat banyak. Kujamin Pak Hill, uangnya bersih. Percaya ataupun enggak, aku berencana memperbaiki nama Moretti. Jadi, apa yang menggerakkan penonton bukan strukturnya itu sendiri, tapi caranya membiarkan cahaya masuk. Itu Mia Collins. Dia adalah salah satu mahasiswi paling cerdas. Anggaplah aku bisa berdiri di bawah sinar matahari. Aku masih mengingat namanya, Mia Collins. Kembali ke sini, cewek sialan! Gawat, itu pistol sungguhan. Dengar, Pak, ini cuma kesalahpahaman. Mia dan aku adalah teman. Kami cuma bercanda. Kita bukan teman, kau melecehkanku. Tapi mungkin jangan tembak dia. Apa kau bisa turunkan pistolnya? Ayolah Mia, ayo pergi. Aku nggak akan pergi denganmu, orang mesum. Baik, tetaplah di sini bersamanya. Barangkali kau nggak lihat cincin di jarinya. Dia itu mafia. Astaga, itu cincin Moretti. Bisa-bisanya aku baru menyadarinya. Kalau begitu, sebaiknya kau belajar menutup mulutmu. Kakiku! Joey, panggil kru pembersih ke sini. Baik, bos. Jangan! Kumohon, jangan bunuh aku. Masuklah ke mobil denganku. Aku akan bersihkan tanganmu. Enggak. Dia akan pancing aku ke dalam mobilnya dan mungkin mengambil organ-organku. Lukanya dalam. Ini akan terinfeksi. Bos, kami dengar ada tembakan. Apa ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Cuma bajingan yang harus diberi pelajaran. Apa sudah beres? Iya, bos. Sudah selesai. Semoga jiwanya tenang. Astaga, dia mengubur mayat. Jangan bergerak. Apa dia akan bunuh aku? 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 Apa dia akan bunu
Akhirnya kau bangun. Aku ada di mana? Ini rumahku. Kau pingsan semalam. Itu benar, aku lihat dia tembak Nick. Dan bawahan-bawahannya mengubur mayat. Apa yang akan dia lakukan padaku? Dengar, Pak, Moretti. Namaku Carson Moretti. maksudmu si Carson Moretti? Dari keluarga kriminal Moretti? Bagus. Ayo, bicara sambil sarapan. Ada perlengkapan mandi dan baju bersih di kamar mandi. Pakailah itu. Tunggu. Gimana kalau aku nggak lapar? Apa aku boleh pergi saja? Karena kau sudah tahu siapa aku, gimana menurutmu? Oke, cepat. Berpikirlah, Mia. Apa rencanamu untuk selamat dari hal ini? Ya ampun, tempat ini besar. Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat. Kayak sinar matahari. Kenapa dia menatapku kayak begitu? Apa dia memikirkan tempat dia akan menguburku? Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat dia. Makanlah apapun yang kau suka. Kenapa tatapanmu sampai begitu? Kopinya diracuni, kan? Dengar, Pak Moretti, apa kau bisa mengampuniku? Dia takut padaku. Semua orang takut. Buat apa aku membunuhmu? Aku lihat kau menembak seseorang semalam. Dia menyerangmu. Dan aku cuma menembak kakinya. Dia akan hidup. Lalu aku lihat kau mengubur mayat. Dia mengira aku mengubur mayat. Aku mengubur Enzo peliharaanku. Lalu kau mencoba menembakku. Aku cuma menembak ular untuk melindunginya. Jadi, apa ini hidangan terakhirku? Sebelum kau mengakhiri hidupku. Hah? Dia benar-benar salah paham padaku. Aku tahu gimana cara ini bekerja, Pak Moretti. Apapun yang kulakukan, orang-orang cuma melihat nama belakangku, bukan siapa aku sebenarnya. Rahasia bisa dijaga 2 orang kalau salah satunya mati. Dia berasumsi aku bisa mengambil nyawanya semudah itu tanpa mengenalku. Tapi, kau harus menggodanya, Mia. Cuma itu caranya dia akan membiarkanmu hidup. Apa dia berusaha menggodaku? Sial, aku nggak tahan. Dia sangat seksi. Aku Kakinya sangat sempurna. punya usulan. Usulan. Say it all night. Yeah, it's always been you. Biarkan aku jadi wanitamu. Ayo menikah. Apa? Gawat, dia bahkan gak tertarik sedikit pun. Kenapa? Ya, aku pernah ambil kelas hukum. Cuma iseng. Dan ternyata kau gak bisa bersaksi melawan suamimu, jadi... Aku tahu apa yang kau pikirkan. Buat apa kita menikah kalau kau bisa bunuh aku saja? Tapi, dengar, menurutku aku bisa jadi istri yang baik. Aku bisa masak, bersih-bersih, Sepakat. dan... Tunggu, serius? Lagi pula keluargaku terus menyuruhku menikah. Wanita manapun boleh. Sekalian saja denganmu. Makanlah kue ultahmu. Lalu kita akan menikah. Dia tahu ini hari ulang tahunku. Gimana dia bisa tahu itu? Padahal pacarku sendiri gak peduli. Carson Moretti, apa kau lebih dari yang terlihat?
Nona Collins, apa kau menikahi Pak Morelli dengan rela? Apa maksudnya itu? Kami saling mencintai. Aku mencintai dia. Malah, aku sangat mencintai dia sampai aku yang memintanya menikahiku, bukan sebaliknya. Benar kan, sayang? Iya, Baiklah kalau begitu sekarang tunjukkan sebuah ciuman padaku. Ciuman? Di sini? Sekarang? Aku sudah melakukan ini lebih dari 30 tahun. Aku bisa bedakan yang mana yang pernikahan paksa. I didn't know I was lost, the life went over my head. Carson, sayang, kemari. It's just what you do. And if we need space, then why can't I stay out your orbit? And if we're bound to break, then tell me why my heart's still holding on. Oke, baiklah. Selamat. Dan selamat ulang tahun. Ya. Jadi, karena kita sudah menikah, rahasiamu aman denganku. Tentang itu, aku sebenarnya bukan melakukan apa yang kau pikir. Dengar, aku harus pergi ke kelas hari ini, tapi sesuai janjiku, kalau kau butuh aku berperan jadi istri di depan keluargamu, butuh aku memasak bersih-bersih, tugas istri apapun, telepon aku saja, oke? I think you might be right. I'm thinking maybe Aku nggak percaya aku benar-benar menikah dengan Raja Mafia. into your eyes. Swear I've been aching, I've been waiting for you all my life. Kenapa kau terus menelponku? Apa maumu? Akhirnya diangkat juga. Di mana kau? Aku terus mencarimu pagi ini di sekitar perkemahan. Kukira kau sibuk sama Jessica. Astaga, Mia. Aku cuma antar dia ke rumah sakit. Kenapa harus sedramatis itu? Apa kau tahu apa yang kulalui semalam karenamu? Aku muak denganmu yang pilih dia daripada aku, Aiden. Kalau kau sepeduli itu padanya, pacari saja dia. Aku sudah muak. Kita sudah selesai. Dadah, Aiden. Kali ini untuk selamanya. Akulah yang melamar pada Carson. Seenggaknya aku bisa belikan dia hadiah. Dan cincin. Untuk berpura-pura di hadapan keluarganya. Aku harus pastikan semuanya sempurna. Mia, Oh, sial. Itu Jason, sahabat Aiden. apa itu seperti yang kupikirkan? Enggak, ini bukan kayak yang kau pikirkan. Mia akan melamar Aiden. Sudah 3 hari Mia belum jawab pesan-pesanku. Aku akan bujuk dia dengan makan malam mewah. Dia nggak akan tahan sama hal romantis kayak begitu. Bung, dengar. Tadi aku pergi ke kafe dan aku lihat Mia beli cincin nikah. Kurasa dia akan melamarmu. Serius? Dia mau kembali. Buat apa lagi dia beli cincin itu? Ya, mungkin kau benar. Aku tahu dia terlalu mencintaiku. Itu mungkin salah satu triknya untuk mendapat perhatianku. Aku tahu dia akan merangkak kembali. Aku cuma harus menunggu. Carson, apa kau harus dapat suntikan tetanus? Aku cukup yakin itu cuma gelas. Dan tanganku sudah nggak apa-apa. Kata dokter, itu tindakan pencegahan terbaik. Kita nggak boleh ambil risiko. Gimana bisa mafioso berdarah dingin bisa seperhatian ini? Aku parkir dulu dan temui kau di dalam.
Apa yang Mia lakukan di sini? Aku yakin Ratu Drama itu sudah merencanakan cerita sedih untuk berusaha memenangkan Aiden kembali. Mia, senang bertemu denganmu. Jangan ganggu aku. Ada apa? Kau masih marah tentang pesta ulang tahunmu? Berhenti pura-pura, Jessica. Aku tahu rencanamu dan aku nggak peduli. Mia, aku mohon, aku minta maaf. Aku harusnya enggak. Jessica, kau nggak apa-apa? Mia, apa yang kau lakukan? Kau datang kemari untuk sakiti Jessica, pergelangan kakinya cedera. Aku nggak sakiti siapapun. Aku tahu. Jason yang kasih tahu aku di sini ya. Jadi sekarang kau datang dengan cedera palsu untuk mendapatkan perhatianku? Yang benar saja. Ini terjadi padaku waktu kau tinggalkan aku dengan orang mesum demi Jessica di hari ultahku. Apa kau tahu apa yang dia perbuat? Aduh. Jessica, aku nggak apa-apa. Aku berusaha meluruskan hal-hal dengannya. Aku nggak tahu kenapa dia masih dendam. Aku minta maaf. Kau terlalu baik, Jessica. Sudah, jangan minta maaf. Lihatlah perbuatanmu, Mia. Kaulah yang harusnya minta maaf. Aku nggak akan minta maaf padanya karena dia bohong. Kita nggak harus sekejam ini, Mia. Ayolah. Bukan aku yang kejam. Kurasa CCTV di sana akan kasih tahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau selalu sangat dramatis? Minta maaf saja dan lupakan hal ini. Oke, kau tahu? Ini buang-buang waktuku. Kau pembohong menyedihkan. Kalian sempurna untuk satu sama lain. Siapa yang kau sebut menyedihkan? Lepaskan tanganmu dariku. Berhenti tarik ulur, Mia. Aku tahu kau mau aku. Aku tahu apa rencanamu. Apa yang kau bicarakan? Jason kasih tahu aku. Aku tahu kau belikan cincin untuk kita dan kau akan melamarku. Apa kau mengalami delusi? Bagian mana yang gak kau pahami bahwa hubungan kita sudah berakhir? Kalau kau terus permalukan aku kayak gini, aku nggak akan menerima lamaranmu. Jadi minta maaflah padaku dan kita bisa bicara empat mata tentang pertunangan kita. Pertunangan? Ya, oke, aku nggak mau pengampunanmu dan cincin itu bukan untukmu. Lalu untuk siapa itu? Tatap aku waktu aku bicara padamu. Jawab aku. Lepaskan tanganmu darinya. Aduh. Kau nggak apa-apa? Kau ini siapa? Ini bukan urusanmu. Aku suaminya. Apa?